GKI Batu. Iya. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita tutup mata dan lipat iman. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa bangun dan bisa merasakan kasih setiamu ya Tuhan. Sekarang kami ingin melakukan ibadah ya Tuhan, berkatilah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Iya, adik-adik, karena ini mau ajak kita semua, kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan pujian. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Pagi ini kita bisa bangun, kita bisa menikmati sejuknya udara pagi hari, dan juga kita bisa merasakan nih cahaya matahari. Kira-kira apa lagi Kak Ayu? Kita bisa tersenyum dan kita bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini bersama GKI Batu. Ya. Sekarang Kak Ayu mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Setiap jam, pasti cinta kita kepada Tuhan Yesus semakin mendalam. Betul nggak Kakak Ayu? Wah, bener banget Kak. Iya, oleh karena itu, karena kasih Tuhan kepada kita dan sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, Kak Reni mau ajak kita semua bernyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Jangan lupa bergerak ya. Berbuah
berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, adik-adik masih tetap bersemangat kan? Wah, luar biasa. Iya, sebelum kita mulai untuk kita beribadah, mari kita bersama-sama berdoa dulu, ya. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami di dalam kami akan memasuki pembacaan firman Tuhan dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati kami semua dan kami serahkan pembacaan firman-Mu, renungan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, adik-adik, sudah siapkan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersama-sama siapkan dulu ya Alkitab kita. Ya, bersama-sama kita siapkan dulu ya. Ya, bagaimana, sudah siap semua? Ya, kalau sudah siap, ayo bersama-sama kita buka dari Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Ya, diulangi. Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itulah berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang bertemakan Aku Murid Tuhan Yesus. Ya, tapi sebelumnya mari adik-adik kita akan bersama-sama pujikan Jalan Serta Yesus. Yuk, sama-sama kita berdiri dengan penuh semangat. Jalan Serta Yesus. Adik-adik, Bu Idi mau bertanya, kira-kira di sini siapa ya yang mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Yuk, angkat tangan. Wah, luar biasa. Benar, kalian mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Wah, luar biasa. Semua anak-anak sekolah minggu GKI Batu mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik,
Firman Tuhan hari ini bercerita tentang seseorang yang malu mau mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kejadian ini diawali ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar yang bernama Kayafas. Nah, siapa adik-adik namanya? Kayafas. Iya. Jadi Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam besar itu untuk diadili. Nah, ternyata di rumah imam besar itu sudah berkumpul banyak sekali orang-orang untuk mengadili Tuhan Yesus. Nah, ternyata ada salah satu muridnya yang mengikuti, namanya Petrus. Petrus berjalan dari kejauhan dan dia tidak berani mendekat. Ya, ketika Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam besar, Petrus tidak berani mendekat dan dia hanya mengikuti dari kejauhan. Dari mana adik-adik? Ya, dia mengikuti sampai di halaman rumah imam besar. Nah, mereka sambil melihat nih Petrus sambil melihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus di dalam rumah itu. Nah, adik-adik, ketika Petrus ada di halaman rumah imam besar itu, tiba-tiba ada seorang hamba perempuan menghampiri Petrus dan berkata, "Bukankah kamu salah satu dari orang itu? Bukankah kamu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu?" Wah, melihat hamba perempuan itu menemui dia, Petrus sangat bingung dan ketakutan. Takut kalau dia ditangkap juga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya di situ. Sehingga apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menyangkal, "Aku tidak tahu apa yang menjadi maksudmu." Pura-pura Petrus tidak paham apa yang dikatakan oleh hamba perempuan itu. Nah, karena Petrus takut dan merasa kebingungan, akhirnya dia meninggalkan halaman rumah itu. Dan ketika berjalan sampai di pintu gerbang, tiba-tiba ada seorang perempuan lagi yang berkata kepada Petrus, "Ya, orang itu juga bersama-sama dengan Yesus." Nah, apa yang terjadi? Petrus semakin ketakutan. Kemudian dia menyangkal lagi yang kedua kali. Apa katanya? Sungguh aku tidak kenal dengan orang itu." Wah, Petrus ternyata tidak mengakui bahwa dia murid Tuhan Yesus. Nah, semakin dia ketakutan dan tiba-tiba orang lagi yang datang menghampiri dia. "Kamu pasti salah satu dari orang itu. Itu bisa dilihat dari cara kamu berkata-kata." Wah, ternyata orang-orang di sekitar tadi tahu bahwa Petrus berkata-kata mirip sama kata-kata Tuhan Yesus, ya. Sehingga Petrus di situ dikatakan, "Kamu adalah salah satu muridnya. Kamu masih salah satu dari pengikutnya." Tetapi Petrus takut dan menyangkal dengan 3 kali dan mengutuk. Apa katanya? "Aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dengan Yesus." Wah, adik-adik, setelah berkata demikian, tiba-tiba ayam kokok berbunyi. "Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk." Wah, ayam berkokok 3 kali dan dia teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkalku 3 kali. Wah, Petrus asa sedih. Petrus benar-benar merasakan suatu kesedihan yang luar biasa dan teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita pelajari melalui cerita firman Tuhan hari ini? Bahwa kita tidak boleh malu mengaku bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Tidak boleh malu adik-adik. Ya. Kita harus berani mengatakan bahwa aku murid Tuhan Yesus. Dan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku, satu-satunya yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah berani mengaku bahwa aku adalah murid Tuhan Yesus, tentunya kita juga harus mau mengikuti seperti yang Tuhan Yesus mau. Mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus seperti lagu tadi. Contohnya, kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Taat dan rajin berdoa. Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin beribadah. Ya. Dan tentunya sikap kita, perbuatan kita juga harus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Kita harus jujur, kita tidak boleh berkata bohong, tidak boleh berkata dengan keras sekali, dengan mengolok-olok. Tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau rendah hati, yang mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Iya, adik-adik, sebelum Bu Widi mengakhiri firman Tuhan hari ini, Bu Widi mengingatkan bahwa ada ayat hafalan dari Filipi pasal 2 ayat 11a. Ya, kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 2 ayat 11a. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu kita baca secara bersama-sama ya. 3, 2, 1. Filipi pasal 2 ayat 11a. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekali lagi ya. Filipi pasal 2 ayat 11a. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, Bu Widi ingin kalian mengirimkan video masing-masing bahwa kalian juga menghafal ayat hafalan hari ini, ya, dikirim dan di-share ke WA grup komisi anak. Bu Widi tunggu videonya ya. Ya, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami berani berkata bahwa aku adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, dan berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Oke adik-adik, sungguh firman Tuhan yang luar biasa yang boleh mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan kita. Jadi jangan takut ya untuk mengaku sebagai anak Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kita untuk firman yang sudah kita dengar, kita mau memberikan persembahan. Ya, persembahannya adik-adik nanti dimasukkan ke dalam amplop, nanti disatukan dengan milik mama dan papa. Nah, untuk membuka persembahan kita, mari kita nyanyikan bersyukur. Panjatkan doamu
dalam doa dan juga kita menaikkan doa syafaat kita. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, yang boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi, sehingga dimanapun kami berada, kami tidak boleh takut untuk mengaku bahwa kami adalah anak Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kami juga mau menyerahkan persembahan kami. Engkau yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga menjadi sarana untuk pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Kami juga mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berada di manapun, di mana saja. Kiranya Tuhan Yesus yang melindungi, Tuhan Yesus yang menjaga, dan Tuhan Yesus yang selalu melindungi. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberikan kami semua roh ketekunan sehingga kami boleh selalu rindu untuk datang memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau menyerahkan untuk studi kami semua ya Tuhan, untuk teman-teman kami, untuk adik-adik kami. Kiranya Engkau yang memberkati sehingga Engkau boleh memberikan roh kerajinan sehingga dalam belajar kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau menyerahkan mama papa kami yang boleh menemani kami setiap harinya. Tuhan Yesus yang menjaga, Tuhan Yesus yang melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Iya Kakak Ayu, Iya, Kakak. kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Iya. Nah, tapi sebelum ibadah kita selesai Kak Ayu, karena ini mau aja kita semua menaikkan pujian Aku Anak Tuhan Zaman sekarang. Oke, ikutin gerakan Kak Ayu dan Kak Reni ya. Kita belajar bersama-sama lagu ini. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku menyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Ya adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Kak Ayu akan pimpin kita dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami berada di penghujung ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih karena sudah membimbing kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan berkatilah untuk pembawa firman kami ya Tuhan yang telah memberikan firman kami, dan berkatilah kami supaya kami bisa melakukan firman itu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Amin. Jangan lupa adik-adik semua, kita bertemu kembali minggu depan ya, hari Minggu jam 8:30 di ibadah online Komisi Anak GKI Batu. Bye bye.